apa nih? Ini dah. Enggak, nih yang pengungkapan narkoba juga ada. Oh, 6 kilo. itu kan? Kan. Itu yang bisa aja lu enggak? Iya. Iya lah. Bintang utama ya. Yang mana dia? Mana kan itu? Itu lah. Ini juga. Paling kanan. Oh iya. Bersih kakinya. Pak Kapolres. Pak Kapolres, izin. Disendiri Pak Kapolres, yang ini Pak Kapolres. Yang tahanan yang kabur. Tahanan yang kabur. Yang kabur. Pisahkan. Pisahkan. Yang itu suruh jongkok itu Pak Kabit. Itu Pak itu. Pak Kapolres. Satu aja dulu. Cuma dia dampingi dulu. Izin Pak Kapolres. Ada yang dampingin di belakang Pak Kapolres. Anggota ada yang dampingin dua orang. Nanti kabur lagi. Oh iya. Nanti kabur lagi dah. Siapa yang ngomong tuh? Ngalaman Ya. Ya manusia latih buah yang kabur apa di bawah? Di bawah. Itu berapa? Satu itu. Nonton dekat bodoh. Dan gandu adik dan kok. Mantap lah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wakapolresta, Kasat Narkoba, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan merilis kembali ya penangkapan ya tahanan yang melarikan diri atas nama inisial A. Untuk kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2001 sekira pukul 13.50 ya, seorang tersangka narkoba berinisial A ini melarikan diri dengan cara melompat ya dari lantai 2 gedung Sat Narkoba Polresta Pekanbaru ya. Saya dapat jelaskan kepada kita semua kronologisnya. Sebelum tersangka ini inisial A ini melompat, dia dikunjungi oleh istrinya untuk mengantar makanan ya. Ketika dia bertemu dengan istrinya, tersangka ini menyampaikan bahwasanya ada niat untuk melarikan diri pada hari ini ya. Sehingga dia berpesan kepada istrinya untuk dapat ya istrinya ini menghubungi adiknya, ada berinisial MZ, ini kita amankan juga di belakang, untuk menjemputnya menggunakan sepeda motor di sebelah kantor Sat Narkoba. Jadi memang sudah ada niat untuk lari pada hari itu ya. Nah, ternyata betul-betul diwujudkannya ya. Ada kesempatan mungkin diwujudkannya dengan cara melompat ya. Setelah dia melompat dari lantai 2, mendarat di atas mobil ya, langsung melompat lagi ke pagar yang ada di sebelah Polresta ini, sehingga langsung disambut oleh adiknya gitu ya. Sehingga langsung mereka melarikan diri dengan adiknya inisial MZ tadi itu menuju ke Kampung Terendam. Tahu ya, Kampung Terendam di arah Rumbai sana, menemui temannya ya, ada inisial A nih temannya ya, untuk mengantarkan ya tersangka ini, untuk minta tolong diantarkan ke Rumbai ya, di salah satu kos-kos ya, tempat pacarnya ini ya. Ini luar biasa nih ya, minta antar di sana ya. Setelah itu ya kemudian dia menelpon temannya yang ada di Kampar, inisial B nih, ya, untuk menjemput dia sekaligus untuk merentalkan kendaraan roda 4 mobil, gitu ya. Kemudian temannya ini inisial B ini dari Kampar dengan mobil rentalan menjemput dia di Palas, di sebelah kantor camat Palas itu, ya. Nah, kemudian setelah bertemu dia dengan temannya ini yang inisial B ini bersama-sama pergi ke Kampar untuk membicarakan pelarian dia inilah gitu ya, dengan temennya yang berinisial B ini. Ada diamankan ya, ada diamankan juga di belakang ini ya. Kemudian setelah itu besoknya tanggal 30 itu tersangka ini inisial A dengan temannya inisial B ini menjemput, ada keponakannya lagi ternyata inisial D, menjemput di
Arifin Ahmad, ya. Setelah itu bersama-sama lagi menjemput istrinya yang ada di Damai Langgeng. Nah, tadi ada istrinya ya, tapi mungkin kita tampilkan di sini, ya. Menjemput di Damai Langgeng, ya. Kemudian bersama-sama lagi, ya. Jadi tersangka ada inisial B, ada keponakannya D tadi inisial, ada adiknya yang berinisial MZ, ya, 5 orang, gitu. Bersama-sama pergi ke Gunung Sailan, Kampar Kiri itu ya, Gunung Sailan, ya. Menemui temannya lah di situ untuk minta tolong carikan kos di sana. Nah, kemudian temannya menyampaikan bahwa sini tidak ada kos-kosan di sini gitu di daerah Gunung Sailan, sehingga dibatalkanlah dia mencari kos-kosan di Gunung Sailan, sehingga dia bersama-sama berangkat ini ya, yang tadi saya sebutkan ada 5 orang itu menuju Cerenti, ya. Menuju Cerenti, Ilmu ya sebentar. Setelah sampai di Cerenti, mereka ke Pranap di Kabupaten Indragiri Hulu, gitu ya, bersama-sama itu, ya, tersangka, istrinya, adiknya, keponakannya, ya, kemudian temannya ada inisial B tadi. Nah, di sanalah, ya, petugas kita, ya, petugas gabungan dari Ditres Narkoba Polda Riau bersama dengan Sat Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan, ya, tersangka yang melarikan diri dan beberapa orang yang diamankan yang membantu untuk pelarian tersangka inisial A ini di salah satu wisma yang ada di Pranap di Indragiri Hulu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi ada berapa orang yang ikut diamankan terkait yang membantu A ini melarikan diri, kemudian bagaimana A ini bisa komunikasi dengan keluarganya? Ya, jadi pada kesempatan ini kami berhasil mengamankan 7 orang, ya, 7 orang termasuk tersangka ini yang diduga membantu pelarian tersangka ini, 7 orang. Nah, Yang menemui apa? Bagaimana dia komunikasi dengan keluarganya? ya itu tadi, ya. Tidak ada komunikasi nih. Tadi saya bilang tuh ada istrinya, ada adiknya, ada keponakannya. Jadi bersama-sama setelah dia lari melompat, gitu ya. Setelah itu mereka besoknya udah bersatu semua nih. Jadi tidak ada komunikasi. Jadi, dia kan udah ada perencanaan tuh kabur. Tadi Pak Kapolres bilang dia sebelumnya udah menghubungi keluarganya. oh ya. Jadi sebelum dia lari gitu, hari itu juga paginya dia dijenguk oleh istrinya mengantar makanan. Dia berpesan, aku hari ini mau lari. Tolong kau hubungi adik aku MZ tadi untuk menggunakan sepeda motor menunggu aku di sebelah kantor narkoba ini sampai aku muncul. Nah, kalau misalnya dia berhasil lompat, dia mungkin bisa 2 hari nunggu situ. Tapi memang udah niat mungkin akhirnya muncul, mereka langsung melarikan diri. Itu yang saya jelaskan tadi sampai dia tertangkap di Pranap di Indragiri Hulu. Demikian teman-teman. Ancaman terhadap mereka yang membantu ini seperti apa, Nan? Baik teman-teman, ya ini sudah ada unsurnya ya. Ini sudah diatur pada pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 223 Junto pasal 55, 56 KUH pidana ya. Jadi setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan atau tidak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, ancaman pidana kurungan penjara 7 tahun. Nah, jadi itu kira-kira pasal yang mau dikenal. Nanti kita melihat dulu porsinya, peran mereka sebagai apa, yang 6 orang ini peran dia aktif atau pasif atau bagaimana? Ini lagi masih diperiksa oleh penyidik. Polres, dari rangkaian Ditangkap, kronologi penangkapan pelaku sebelum kabur ini bagaimana? Kemudian peran dia ini apakah hanya pemakai atau pengedar atau kurir atau seperti apa, Bang? ya tambahan sedikit Pak Kapolres, tambahan sedikit istilahnya dari pertanyaan si Raja, artinya itu dari pelarian itu banyak membantu. Apakah ini jaringan yang cukup besar atau bagaimana kalau tengok dari yang bantu? Ya, terima kasih ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan, tersangka inisial A ini merupakan pengembangan dari inisial S yang berhasil
petugas Desa Narkoba Poresta ini mengamankan 13 plastik kecil sabu-sabu ya seberat 1,3 gram waktu saat itu. Ditangkaplah inisial S ini. Setelah itu pengembangan ternyata mengarah ke dia ini. Nah, dia ini hanya berasal barang dari dia, katanya seperti itu. Akhirnya diamankanlah oleh petugas ya, dilakukan serangkaian pemeriksaan. Memang beliau ini pengedar itu. Maksudnya ditangkap di hari yang sama sebelum kabur atau hari berbeda? Bukan hari yang sama, ini dalam hari. lebih kurang 10 hari lah diamankan di narkoba ya, serangkaian pemeriksaan untuk memeriksa Aris Panima. Jadi waktu kabur kemarin pemeriksaan lanjutan ya, bukan baru diamankan? Bukan. Nah, ya sebenarnya jadi sudah ada 2 LP juga nih yang tersangka ini sebenarnya. Makanya pemeriksaannya lama, ada 2 LP sebenarnya yang mengarah ke dia ini gitu. Pengembangan dari 2 kasus ya yang berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Poresta. Dan berapa orang anggota yang diperiksa terkait pelaku kabur? Berapa orang anggota kepolisian yang kena periksa gara-gara tersangka ini kabur? Anggota yang diperiksa mungkin? Ya, sudah 3 orang. Ya, sudah 3 orang yang diperiksa pada petugas pada saat itu. Ya. Kami masih memeriksa dulu. Ya, ini kan baru tadi malam ditangkap nih. Ya, masih belum clear semua. Ya, sejauh mana peran-peran dari yang kita amankan 7 orang dengan tersangka ini. Ya, apakah aktif ataupun pasif? Apakah langsung atau tidak langsung? Ya, kemudian istrinya seperti apa? Semuanya kita amankan dan kami akan ambil keterangan. Ya, terima kasih ya. Dan Kita masuk yang kedua nih, sudahlah dulu loh. Kita masuk yang kedua lagi nih. Pengungkapan sabu 6 kilo. Ya, sabar dulu. Penguji dia nak tong penguji. Penguji dia nak pakai mic.